Pagi ini saya akan share dengan saudara sebuah pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul Bangun Manusia Roh yang Kuat. Karena kalau kita ingin mengalami kemenangan menghadapi tantangan, kalau kita rindu, kita bukan menjadi orang-orang yang kalah, orang-orang yang mundur, orang-orang yang akhirnya ujungnya terhilang dari Tuhan, hadapi macam-macam tekanan, intimidasi, kesulitan. Saya mau katakan kita mesti bangun manusia roh kita, manusia roh yang kuat. Dan inti esensi yang coba saya mau lepaskan kepada saudara pagi ini adalah begini. Untuk setiap kita punya manusia roh yang kuat, itu tidak datang tiba-tiba. Tidak ada orang Kristen sekedar datang ibadah hari Minggu, sekedar jadi Kristen agama, atau sekedar kita berdoa saja begitu saja. Lalu tiba-tiba orang Jawa punya bahasa ujuk-ujuk suddenly, tiba-tiba roh kita jadi kuat. Nggak seperti itu. Sebab untuk kita memiliki roh yang kuat, kitanya harus serius. Kitanya memang rindu, tidak datang tiba-tiba gitu loh. Kita punya roh yang kuat, roh yang berkemenangan. Hadapi tantangan apapun juga, kesulitan sekeras apapun juga, kita bukan mundur, kita bukan kalah, kita menang. Kita keluar sebagai lebih daripada pemenang. Tapi kuncinya ingat, roh kita mesti kuat. Roh yang kuat ini menentukan kemenangan kita. Dan untuk punya roh yang kuat harus dibangun. Itu kata kuncinya, harus dibangun. Tanpa kita nggak ada kerinduan, kita cuek bebe saja. Yang penting ke gereja, yang penting ibadah, yang penting doa puasa. Kita bersyukur doa puasa kita hari ke-27 ini ya. Hari kekuatan kita. Tapi tetap semua bilang, tidak cukup hanya sekedar doa puasa, lalu tiba-tiba roh kita jadi kuat. Enggak. Roh yang kuat, kita serius, kita rindu, kita mau. Kita bangun, mesti dibangun roh yang kuat itu. Mari kita baca ayatnya dulu. Lukas pasal yang kedua di ayat yang ke-40 saudara ya. Lukas pasal 2 ayat 40. Mari Bapak Ibu Saudara kita akan sama-sama membaca ayat firman Allah ini. Lukas pasal 2 ayat yang ke-41, 2 dan 3. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Dengan cepat saya sampaikan, lihat ayat ini. Anak itu bertambah besar. Siapa anak di sini? Yesus. Ayat ini berkata anak itu maksudnya adalah Yesus. Dan Yesus dikatakan bertambah besar. Apanya yang bertambah besar? Tubuhnya yang bertambah besar. Fisik jasmaninya tambah besar. Namanya dikasih makan tubuh, maka automatically tubuh akan bertambah besar. Kita sebagai orang tua, sebagai ayah, ibu, papa, mama yang memiliki anak, tentu ketika kita pelihara anak kita dari bayi dia lahir, kita kasih makan yang terbaik, kita rawat pelihara yang terbaik sama anak kita. Tentu kita sebagai papa, mama, orang tua dari anak-anak kita, hati kita senang, hati kita bersuka cita gitu ya. Ketika melihat anak-anak kita bertumbuh tambah besar badannya. Kita lihat anak-anak kita gak terasa, weh udah gede badannya, tambah tinggi gitu ya. Badannya, bahkan banyak kita jujur, kita badan kita tingginya kalah sama anak-anak kita. Tapi kita seneng ya. Melihat pertumbuhan anak kita, tubuhnya, jasmaninya tambah besar. Artinya apa? Sehat anakku, sukacita kita. Tetapi dalam ayat ini dikatakan dan menjadi kuat. Apa yang kuat di sini? Rohnya yang kuat. Yesus itu ternyata secara tubuh jasmaninya bukan hanya tubuhnya tambah besar, tetapi dikatakan dan menjadi kuat. Kalau dalam terjemahan yang lain itu dikatakan becoming and spirit ya. Ada rohnya yang tambah kuat. Rohnya yang tambah kuat saudara ya. Bukan saja tubuhnya tambah kuat. Kalau kita belajar tentang Yesus ya memang data-data tentang Yesus pada masa kecilnya itu memang kurang ya tertulis di Alkitab. Kita tahu Alkitab catat maksud saya dia lahir di
Bethlehem, kita tahu. Lalu kemudian Alkitab mencatat masa kecil pertumbuhannya tambah besar. Umur 8 tahun dia disunat. Ingat, waktu itu hukum Taurat berlaku. Ya. Lalu dikatakan umur 12 tahun. Ini ayat yang kita baca, nanti 40 turun ke bawah. Kira-kira pada waktu dikatakan anak itu bertambah besar, itu umurnya kira-kira 12 tahunan. Lalu pertanyaannya, setelah 12 tahun sampai dia masuk pelayanan kan 30 tahun dicatat dia. Dan 3,5 tahun dia melayani. Nah, antara rentang waktu, ristan waktu antara 12 tahun sampai 30 tahun. Kira-kira apa yang dikerjakan Yesus? Kita tidak ketemu ayatnya. Sedikit sekali, bahkan hampir tidak ada mencatat riwayat 12 tahun. Masa kecil, masa remaja maksudnya Yesus sampai 30 tahun. Kita nggak ngerti apa yang dibuat Yesus. Tapi ada satu ayat di Lukas 2 ayat 51. Mungkin saya minta tolong multimedia. Lukas 2 ayat 51. Ini ada data sedikit apa yang dilakukan Yesus, apa yang terjadi sama Yesus rentang waktu 12 tahun di Lukas pasal 2 sampai 30 tahun. Saya baca ya, perhatikan ini. Lalu dikatakan ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Dan ia dikatakan tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya dikatakan Maria menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Ini menarik dikatakan. Dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Jadi Alkitab cuma mencatat rentang waktu usia 12 tahun sampai 30 tahun. Karena 30 tahun kemudian baru dicatat. Itu detail terperinci. 30 tahun sampai 33,5 tahun pelayanannya. Itu detail apa yang dia buat. Sembuhkan orang sakit, kasih makan 5.000 orang. Sampai dia mati, sampai dia bangkit. Terperinci sampai dia naik ke surga. Itu jelas. 30 tahun sampai 33,5 tahun. 3,5 tahun pelayanan. Tapi 12 tahun sampai 30 tahun cuman ini yang tertulis. Hampir berapa ya? 12 tahun sampai 30 tahun. Hampir 17 tahun saudara ya. Kira-kira usia seperti itulah. Dia itu perhatikan. Ada dalam asuhan orang tuanya yang mengasuh dia. Dan menurut saya, kalau saya baca, tidak mudah loh itu. Tetap hidup dalam asuhan mereka. Tetap hidup dalam asuhan Yusuf dan Maria. Dan tetap saya katakan, itu tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Ingat, Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Manusia 100% dia dalam asuhan Yusuf dan Maria. Dan ingat Alkitab mencatat, dia juga adalah Allah dan Tuhan 100%. Dari mana kita tahu dia Tuhan 100%? Lazarus yang sudah mati 4 hari, sudah busuk tubuhnya. Yesus dengan satu kalimat berkata, "Hai Lazarus, marilah keluar." Langsung bangkit orang itu yang mati, langsung hidup. Hanya dengan satu perintah kalimat, "Lazarus, marilah keluar." Hidup dia. Yesus manusia 100%, tetapi di saat yang sama dia Allah 100%. Nah mudah. Sebagai Allah 100% yang punya kuasa, yang bisa buat apa saja, tunduk dalam asuhan orang tuanya manusia. Itulah Yusuf dan Maria. Sementara dia bisa lakukan apa saja, bisa buat apa saja gitu. Di sini apa pelajarannya buat kita, terutama anak-anak yang masih punya orang tua. Berapapun umur Anda, berapapun umurmu, ya, ingat kalau kita masih punya papa mama orang tua kita, sayangi dia, hormati dia. Sorry kalau saya katakan, jangan nanti kalau orang tua kita sudah nggak ada, sudah mati, baru kita rindu. Sayangi masih hidup, sayangi hormati masih ada. Kalau Anda mau menyenangkan orang tua nih, bikin senang hati orang tua, ya sekarang masih hidup. Jangan nanti sudah mati tinggal nama papa mama kita coba mau nyenengin. Aneh ya kadang-kadang orang didoain orang tuanya. Sudah mati ya sudah. Kalau ada baca Wahyu 14 ayat 13 dikatakan berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan. Seperti kata roh, apa kata roh? Mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Segala perbuatan mereka masa hidup itu menyertai dia. Artinya semua orang yang mati termasuk orang tua kita.
Di alam kekal, segala perbuatan semasa hidup dalam Tuhan itu menyertai mereka jadi pahala. Jadi artinya ngapain Anda, ngapain kamu yang sudah orang tua kita tinggal nama sudah mati, lalu kita doain orang kita sudah mati. Kita bukan dukun. Saya ulang ya saudara ya, Anda dan saya kita semua bukan dukun, bukan paranormal. Saya bukan sedang singgung-singgung agama yang lain, tapi saya mengajarkan kekristenan. Siapa kita? Meskipun Anda dipakai Tuhan, Anda diurapi Tuhan, siapa kita? Anda dan saya bukan siapa-siapa. Doamu, doaku gak bisa robah siapapun yang sudah mati. Termasuk orang-orang kita cinta, papa mama kita. Gak bisa robah orang tua kita yang sudah di alam kekal. Bagaimana keadaan mereka di alam kekal di sana? Terima apa di alam kekal? Kebahagiaan di sana ditentukan semasa hidupnya. Selesai, titik. Doamu gak bisa robah apapun di alam kekal. Kita bukan dukun. Makanya pesan saya, belajarlah dari Yesus. Tunduk, taat, hormat, sayang dalam usia 12 tahun sampai 30 tahun dalam asuhan orang tuanya. Hormat, ada mau hormat. Ya sekarang ketika orang tua masih hidup, ada mau cintai orang tuamu. Kamu mau senengin papa mamamu sekarang waktu hidup. Jujur saya mau berkata, zaman semakin sulit memang iya, semakin sukar iya. Tapi kadang-kadang kita bikin tambah sukar, bikin tambah susah papa mama kita karena perbuatan kita. Kebodohan kita sebagai anak. Bikin susah orang tua. Anda gak tahu malam-malam orang tuamu, papa mamamu nangis ada perbuatan anak. Senengin orang tua, hormati orang tua sekarang ketika masih hidup. Ya, jangan sudah mati mau rindu nyenangin, mau doa. Percuma doamu gak bisa bikin apa-apa di alam sana. Yesus itu tunduk loh sama orang tuanya. Hebat loh dalam asuhan. Dan tetap saya katakan itu tidak mudah. Justru Yesus contoh teladan buat kita. Seorang manusia tapi Allah jadi manusia. Allah 100% hormat kepada orang tua. Itu penundukan diri yang sangat the best, sangat luar biasa. Belajar. Makanya ada banyak ayat. Mungkin kesempatan ya saya ngajar anak sama orang tua sama anak. Saya masukin saja. Walaupun sebetulnya bukan ini intinya. Tapi kayaknya Tuhan juga ingin dorong saya untuk menyampaikan ini. Makanya ada perintahkan dalam firman Allah. Setiap anak yang hormat sama orang tuanya ada janji kan. Bahagia di bumi, panjang umur dia dikasih sama Tuhan. 2 loh janjinya. Mau panjang umur, sederhana. Hormati, cintai, senangkan orang tuamu selagi masih hidup. Mau bahagia, sukses, diberkati. Sederhana kuncinya. Dan saya melihat orang yang bahagia, orang yang senang, orang yang sukses pekerjaannya masa depan anak-anak. Itu kelihatan dia hormat sayang sama orang tua. Ketika orang tuanya hidup, puji Tuhan anak sukses, orang tua masih sehat, bisa lihat. Itu senang. Seorang anak seperti saya, kalau udah bisa senengin orang tua, itu senang rasanya. Walaupun terbatas ya kita ya, bisa nyenengin orang tua. Tapi itu penting. 2 ini, panjang umur, bahagia di bumi, orang tua kita hormati. Nah, sekarang kita kembali kepada ayat yang tadi, Lukas 2 di ayat 40. Ternyata Yesus bukan hanya bertambah besar badannya. Alkitab katakan dan menjadi kuat. Yang kuat apanya? Spiritnya yang kuat. Rohnya yang kuat. Ya. Bahkan penuh hikmat. Karena kalau rohnya kuat, otomatis hikmat dari Tuhan bertambah. Dan kasih karunia Allah ada padanya. Saya nggak bicara soal kasih karunia. Nah sekarang saya mau masuk pada tunjukkan gambar ini sama saudara. Ketika kita bicara tentang roh, saudara selalu saya ajarkan berkali-kali jangan bosan. Karena ini adalah inti dari kekristenan. Gambar yang saya sedang tunjukkan sama saudara, inilah esensi jati dirinya kita manusia. Makanya saya perlu mengulang-ulang ini supaya Anda ingat. Saya tulis statement di sini bahwa mengingatkan kita ini adalah manusia roh yang memiliki jiwa dan tinggal di dalam tubuh. Jangan salah, kita ini bukan manusia roh dan manusia memiliki roh, enggak. Tapi kita itu adalah memang manusia roh. Saya coba ada bawa muter-muter bolak-balik supaya ngerti maksud saya.
Kita itu bukan manusia yang memiliki roh, enggak, itu salah. Kita itu memang sesungguhnya jati dirinya adalah kita adalah manusia roh yang memiliki jiwa dan tinggal dalam tubuh. Jadi kalau ngomong lapisan, ada 3 lapis nih, 3. Dan yang paling dalam itu di sini roh. Dan roh ini mesti kuat, rohnya kuat, jiwanya kuat, tubuhnya ya kuat gitu. Tapi semuanya ditentukan lapis yang paling dalam itu roh. Dan esensi kita, sesungguhnya kita itulah manusia roh. Jadi jati diri kita itu nggak kelihatan. Kita itu roh. Sayang seringkali yang kita perhatikan ubuk-ubuk, salfok, salah fokus. Selalu yang kelihatan. Kita kasih makan yang kelihatan tubuh. Tubuhnya sehat, tapi rohnya lemah, buat apa? Makanya Tuhan ajar sama kita tuh manusia roh. Coba kata kita ini ganti saya. Coba Anda lihat gambar ini, kata kitanya sama-sama ngomong sama saya, ganti saya. Sama-sama kita baca tulisan ini, ganti saya ya, kita 2, 3. Saya adalah manusia roh yang memiliki jiwa dan tinggal di dalam tubuh. Jadi sekali lagi saudara, ada yang di YouTube channel GSPD Jombang, juga di akun Facebook Jonas Naftali. Coba Anda bisa chatting sambil dengarkan apa yang saya sampaikan. Coba Anda nulis begini, sebagai satu declare iman kita. Sebagai bentuk Anda meresponi, memahami, mengerti apa yang sedang saya sampaikan sama saudara. Coba Anda mulai terus katakan, saya adalah manusia roh yang memiliki jiwa dan tinggal di dalam tubuh. Coba Anda mulai chatting sekarang juga. Katakan, saya adalah manusia roh yang memiliki jiwa dan tinggal di dalam tubuh. Kenapa saya perlu putar-putar ini? Saya ulang-ulang ini. Karena ini penting. Jati diri kita, esensi kita sesungguhnya anak-anak Tuhan. Orang Kristen yang telah ditebus oleh darah Kristus. Ingat baik-baik kita. Kita itu manusia roh. Sejatinya kita itu yang tidak kelihatan roh ini. Makanya Paulus, coba kita lihat, saya tunjukkan 2 Korintus 4:18. Paulus pernah berkata ini kepada kita, kepada jemaat di Korintus. Paulus berkata apa? Saya baca ya. Sebab kata Paulus, kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Kenapa? Melainkan yang tak kelihatan. Paulus bukan memperhatikan yang kelihatan di depan mata. Apa sih yang kelihatan di depan mata? Masalah kita, sakit penyakit kita. Bukan itu yang fokus diperhatikan Paulus. Yang dia lihat apa? Yang tak kelihatan, roh, iman, rohani yang dia lihat. Karena yang kelihatan, kenapa bukan jadi fokus Paulus? Adalah sementara yang kelihatan. Semua yang kelihatan dengan mata jasmani kita, itu adalah sementara. Sedangkan yang tak kelihatan, roh kita, itu adalah kekal, abadi. Roh gak bisa mati. Sedangkan yang kelihatan itu sementara. Termasuk tubuh kita yang kelihatan ini. Badan jasmani kita. Yang selalu fokus kita kasih makan yang enak-enak. Semua yang enak-enak. Puasa gak mau. Menyangkal diri gak mau. Dipaku dagingnya gak mau disalib untuk doa puasa. Selalu kita rawat sayang tubuh ini. Ya memang penting, saya ngerti. Tapi selalu fokus kita hanya tubuh jasmani. Paulus katakan apa? Tubuh yang kita rawat, yang fokus kita anggap penting, itu satu kali mati. Tubuh yang kelihatan, kata ayat ini sementara. Musa ya pernah berkata, itu Mazmur pasal berapa ya? 90 apa 90 ya. Dia berkata, umur manusia itu dikatakan 70 sampai 80 tahun. Nanti kalau kuat, ya mungkin sampai 80 tahun saudara ya. Dan kelebihannya itu apa? Penderitaan. Alkitab katakan Musa manusia paling umur 70 tahun, kalau kuat di 80 tahun bahkan lebih. Tapi kebanggaannya susah payah penderitaan, mulai sakit-sakitan. Tapi jujur kalau kita lihat zaman sekarang, orang bisa umur 70 tahun itu udah luar biasa ya. Sekarang 60 tahun udah banyak gak ada. Bahkan saya ini sama istri saya, kalau reuni dengan teman-teman sekolah Alkitab, saya tanya, lo mana yang namanya ini? Teman saya katakan yang tinggal di satu tempat pelayanan di kota yang sama, udah pulang ke rumah Bapak di sorga. Padahal umurnya masih di bawah saya.
Atau umurnya di atas saya sedikit. Mana sih ini pendeta ini sudah pulang ke rumah Bapa di sorga. Padahal masih muda di bawah saya. Jangan ngomong 70 tahun. Makanya kalau saya boleh bicara kepada Anda yang senior-senior. Anda bisa 70 tahun, 71, 74, 75, bahkan 80. Puji Tuhan, puji syukur sama Tuhan. Anda sehat. Tapi tetap ya saya katakan, Alkitab yang katakan bukan saya. Tubuh ini sementara. Yang kelihatan sementara adalah sangat mengecewakan nanti kalau ada cuman hanya jasmani yang Anda rawat, tapi kemudian rohnya Anda nggak fokus di situ, nggak dikasih makan roh, hanya tubuh saja yang dipentingkan, yang dirawat, dibikin kuat, boleh-boleh saja. Ya, zaman sekarang kan orang tubuh rawat pakai olahraga, pakai nge-gym, pakai senam, pakai apa itu ya? Muay Thai yang lagi terkenal sekarang kan, supaya sehat. Ya silakan tubuh dibikin sehat. Tapi roh kita bagaimana? Karena semua yang kelihatan sementara, bukan cuma tubuh saja sementara. Semua masalah-masalah kita yang kita hadapi di depan mata, masalah keuangan, masalah kerjaan, masalah ekonomi, masalah sakit penyakit di tubuh saudara, yang kelihatan Anda bisa lihat. Alkitab katakan, firman Tuhan katakan, itu adalah sementara. Tidak ada namanya masalah yang kelihatan itu abadi. Tadi kita tidur malam, setelah doa puasa makan, kemudian kita baca-baca atau nonton TV, ada saudara tidur malam. Sekarang udah pagi, saya di depan udah terang. Apalagi yang di Papua pagi ini, udah jam berapa? Beda 3 jam kita, ya kan? Di Manado sekarang sudah jam berapa ini? Sudah mau jam 7 Anda sekarang. Udah beda-beda jam, makin terang. Tadi malam gelap, sekarang udah terang. Maksud saya apa? Mengatakan ini. Tidak ada yang kelihatan di depan mata, masalahkah, kesulitan kita. Itu abadi. Tidak ada malam terus. Pasti terbit fajar. Termasuk masalah kita. Termasuk kesulitan kita. Tidak ada abadi. Pada waktunya Tuhan pasti tolong kita. Pasti terbit fajar. Pasti terbit pertolongan. Doa Anda pasti dikabulkan. Fokus kita roh. Karena kita manusia orang yang memiliki jiwa, tinggal di dalam tubuh. Makanya Paulus katakan, aku tidak memperhatikan yang kelihatan. Sebab yang kelihatan adalah sementara. Aku fokus, kata Paulus, memperhatikan yang tak kelihatan. Sebab yang tidak kelihatan itu bersifat kekal. Allah itu kekal, tidak kelihatan. Roh kita tidak kelihatan. Dan itu jati diri kita, itu kekal. Fokusnya ini kita pelihara. Makanya saya kasih gambar berikutnya. Persoalannya begini, problemnya. Sekarang bagaimana caranya memperkuat manusia roh kita? Kan tidak kelihatan. Tubuh kelihatan. Memperkuat tubuh, kasih makan tubuh. Tapi bagaimana memperkuat manusia roh kita? Bagaimana caranya roh kita jadi kuat, pendeta? Saya kasih contoh gambar dulu. Anda lihat gambar ini, ada contoh tentang anjing putih sama anjing hitam. Diadu sama bandar judi. Pakai taruhan. Siapa yang menang? Menurut Anda, kalau ada 2 ekor anjing berkelahi berhadap-hadapan. Gelut gitu saudara ya. Anjing putih sama anjing hitam. Kira-kira yang menang mana? Anda pasti mikir, ya belum tahu. Tergantung bandar judinya. Dalam pertandingan perkelahian anjing putih sama hitam. Kalau bandar judinya menginginkan yang putih yang menang. Putih dikasih makan terus tiap hari. Yang enak-enak, yang bergizi, untuk ototnya, untuk kuat badannya anjing putih. Kasih makan terus. Sementara yang hitam gak dikasih makan, dikasih puasa. Begitu diadu, menurut Anda mana yang menang? Ya pasti anjing yang putih dong. Kenapa menang? Sederhana jawabannya. Karena yang putih dikuatin terus. Dikasih doping, vitamin, dikasih makan terus. Yang enak-enak, ya menang. Tapi kalau bandar judi mau atur, yang menang adalah anjing yang hitam. Dikasih makan terus, begitu diadu, berkelahi. Ya pasti yang hitam lah yang menang. Tergantung mana yang dikasih makan, itu yang kuat. Tergantung mana yang terus dirawat dikasih makan, itu yang sehat dan kuat jadi pemenang. Sekarang kita kembali kepada pertanyaan awal tadi. Bagaimana kita memperkuat manusia roh kita? Sama dengan tadi, gambaran anjing tadi. Ya kasih makan manusia roh kita. Gak ada jalan lain, kasih makan. Kasih makan dengan apa? Dengan firman, nanti kita lihat. Tapi sebelum
Kita bicara kasih makan apa manusia roh kita supaya jadi kuat. Hadapi apapun masalah, menang. Karena rohnya kuat. Jadi yang menentukan kita jadi kuat, menentukan kita menjadi orang-orang Kristen yang luar biasa, ditentukan jati diri roh kita kuat atau tidak. Bagaimana supaya kuat? Kasih makan. Makanya Salomo itu pernah berkata dalam Amsal pasal 18 ayat 14. Orang kalau rohnya kuat kayak begini loh. Anda lihat ya. Orang yang bersemangat, terjemahan lain adalah orang yang rohnya kuat. Orang yang bersemangat, orang yang rohnya kuat dikatakan apa? Dapat menanggung penderitaannya. Kira-kira begini loh. Ini loh hasil faedah, benefit, keuntungan dari orang yang membangun manusia rohnya kuat. Hasil yang pertama adalah orang itu akan bersemangat. Orang rohnya kuat bersemangat, bergairah dan dapat menanggung segala penderitaannya. Tetapi dikatakan siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Semangat yang patah itu sama dengan apa ya? Stres, depresi. Tetapi siapakah yang memulihkan orang yang stres? Gitu saudara ya. Siapakah yang dapat memulihkan orang yang depresi? Siapa yang bisa pulihkan? Nggak ada yang bisa pulihkan. Semuanya ditentukan rohnya. Kenapa Anda stres? Kenapa tengah malam gak bisa tidur? Terdengar detiknya jam tek 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 sampai pagi gak bisa tidur. Rohnya lemah. Orang stres, orang depresi, orang takut, orang cemas, orang bimbang, orang ragu. Hadapi apa-apa cemas, stres. Rohnya lemah. Siapa yang bisa memulihkan semangat orang yang patah? Semangat yang patah itu orang yang stres, depresi, lemah. Sementara Alkitab katakan, firman berkata, tetapi orang yang bersemangat, yang rohnya kuat, dapat menanggung penderitaannya. Dapat menanggung penderitaannya. Penderitaan apa saja dia dapat tanggung, dapat hadapi. Kuat dapat hadapi. Jadi ini benefitnya, keuntungannya. Kalau roh kita kuat, hadapi macam-macam penderitaan, kita kuat dan menang. Makanya Paulus dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 17, bahkan di ayat yang lain 1 Korintus 10 13 tuh ya. Persoalan-persoalan kita hadapi persoalan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan kita. Pada waktu kita dicobai melampaui kekuatan kita, apa kata Alkitab? Dia memberikan kita jalan keluar. Aneh ya. Paulus katakan pencobaan-pencobaan kami yang kita hadapi pencobaan biasa, bukan luar biasa. Bahkan di ayat yang 2 Korintus 4, mungkin dengan cepat karena waktu ya. Ayat 16-17 saya baca dengan cepat. Sebab itu kami tidak tawar hati, lihat. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Secara badan hadapi tantangan merosot, tapi rohnya tetap kuat. Lihat ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ada sesuatu yang menarik memberkati saya dalam kalimat ini. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini. Orang ini yang bernama Paulus, dia katakan penderitaan yang dia hadapi itu penderitaan ringan. Bagi dia, bagi Paulus, bagi saya berat. Bagi Anda barangkali sama dengan saya lah, kita levelnya berat. Tapi bagi Paulus ringan. Kenapa saya katakan berat? Ya berat lah. Tapi Paulus ngomong ringan, itu biasa. 1 Korintus 10 13. Di ayat ini 2 Korintus 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan, menurut saya bukan ringan penderitaan Paulus. Anda tahu kan? Masuk penjara karena berita Injil. Dia itu digebukin loh. Dia pernah dicambuk itu berkali-kali. Didera. Dia dicambuk 40 kurang 1. Itu bukan cuma satu kali. Menurut budaya tradisi Yahudi, kalau sampai orang itu dicambuk 40 kali, konon katanya mati, gak kuat tubuhnya. Paulus berkali-kali dicambuk cetar. Itu 40 kurang 1. Karena berita Injil. Dan hukuman cambuk itu sengsara loh. Bilur-bilur di belakang itu keluar banyak darah loh.
menyakitkan. Itu sampai ke otak kali ya sakitnya. Sakit kayak kesetrum gitu. Bagi Paulus itu penderitaan ringan. Bagi kita, berat banget. Didera, dipukul sama tongkat berkali-kali. Dia pernah dirajam sama orang Yahudi. Lempar batu. Dan orang berkata dia sudah mati. Ditinggalkan, masih hidup. Dia langsung pergi Paulus. Dirajam batu itu bukan ringan. Bagi kita berat banget pendeta. Setuju, berat. Bagi saya pun berat. Tidak mampu hadapi itu. Tapi orang ini bisa-bisanya berkata sebab penderitaan ringan yang sekarang ini. Paulus berkata ringan. Belum lagi dia beberapa kali pernah karam kapal. 3 hari tidak. 3 hari 3 malam tidak makan, tidak minum. 3 hari 3 malam tidak lihat matahari, tidak lihat bulan, tidak lihat bintang, gelap terus, angin kencang, badai gelombang besar. Paulus pernah hadapi itu. Itu maut, itu mengerikan. Bagi kita, aduh ngeri di tengah lautan. Di darat kita hebat, di lautan siapa kita. Paulus berkata, itu pun dia katakan orang ini penderitaan ringan. Kenapa ya? Paulus bisa berkata, menurut penilaian kita semuanya itu penderitaan berat. Tapi bagi orang ini yang bernama Paulus, itu penderitaan ringan yang sekarang ini ringan. Kok bisa ringan? Rohnya yang kuat. Sebab faedah yang pertama, fungsi yang pertama, benefit yang pertama dari orang yang rohnya kuat dapat menanggung penderitaannya. Rohnya bersemangat, rohnya kuat, mampu hadapi tantangan. Dan ujung tantangan adalah kemenangan. Ada yang kedua sebetulnya, tapi saya nggak sempat catat rupanya. Yang kedua adalah roh yang kuat. Yang pertama, roh kuat mampu hadapi penderitaan, kuat hadapi penderitaan, ujungnya mujizat kemenangan. Yang kedua, kalau roh kita kuat, apa saudara hasilnya? Kita dapat melakukan kehendak Allah. Roh yang kuat bisa taat nurut pada perintah kehendak Allah. Ada contoh misalnya Petrus. Satu kali menjalai ikan gagal total. Gak dapat apa-apa. Tiba-tiba Yesus datang. Sekarang bawa perahu ke tempat yang dalam. Tebarkan jalanmu. Petrus berpikir gak ada ikan di tengah. Matahari udah terbit. Udah mulai panas. Udah mulai siang. Tapi Petrus, Tuhan semalam-malaman aku gagal menjala ikan. Tapi karena ini adalah perintahmu, tapi karena ini adalah firmanmu, aku akan melakukan juga. Petrus bisa taat pada perintah kehendak Allah. Walaupun tidak logik. Kontradiksi, paradoks dengan pemikirannya. Sebagai seorang yang expert, pakar dalam dunia kenelayanan. Tapi tetap taat, bisa nurut pada perintah Tuhan. Walaupun secara pengetahuan kepakarannya dia dalam mencari ikan. Tidak mungkin ini ada. Tapi Petrus tetap taat pada perintah kehendak firman Allah. Dia lakukan. Ujungnya apa? Ujungnya mujizat. Selalu orang yang rohnya kuat. Yang bersemangat hadapi tantangan. Taat pada kehendak Tuhan. Ujungnya mujizat. Saya mau cuma ingatkan. Ujungnya jalan keluar. Jadi hari ini Anda jangan salah fokus. Jangan yang Anda fokuskan, yang Anda perhatikan cuman yang di depan mata. Anda fokusnya kelihatan, yang penting hanya yang kelihatan. Itu masalah. Yang penting saya pernah ajarkan sama saudara. Kalau Anda bisa menghandle yang di dalam sini, yang di luar Anda pasti bisa handle. Apa yang di luar? Masalah, sakit penyakit. Asal pagi ini saudara bisa handle yang di dalam roh sini. Bisa kuat. Yang di luar semua yang kelihatan, Anda pasti bisa mengatasinya dan juga bisa menghandlenya. Semuanya ditentukan roh. Makanya kita bicara bangunlah manusia roh kita. 2024 ini mengatasi macam-macam tantangan, mengatasi macam-macam kesulitan, kuncinya satu kalau mau menang. Ada jalan keluar, ujungnya mujizat kemenangan. Roh kita harus kuat. Karena memang jati diri kita itu yang tidak kelihatan. Esensi kita orang Kristen itu yang tidak kelihatan. Kita manusia roh yang memiliki jiwa tinggal dalam tubuh. Tubuh kita nanti jadi bagaimana tergantung roh kita. 3 lapis loh. Lapis yang dalam itu roh. Jiwa kita bagaimana? Itu tergantung roh kita.
jiwa kita tenang, pikiran hati kita damai. Tergantung roh. Anda mesti bisa handle yang di dalam, yang jati diri kita sesungguhnya. Karena kita tuh manusia roh yang memiliki jiwa yang ke dalam tubuh. Nah sekarang Anda lihat ini beberapa pesan terakhir ya saudara ya. Bagaimana kita memperkuat manusia roh kita. Kasih makan. Dan makanan manusia roh kita adalah firman Allah. Saya kunci dengan satu ayat, 1-2 menit lalu selesai. Yesus pernah berkata dalam Matius pasal 4 ayatnya yang keempat. Mari sama-sama kita baca, kita akhiri dengan ayat ini Bapak Ibu Saudara. 1, 2, dan 3. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus yang langsung mengajar berkata bahwa manusia ini hidup bukan dari roti saja. Kita hidup bukan dari makanan saja. Makanan yang kita makan, yang kita untuk kasih tubuh ini, itu jasmani ya. Makasih makan jasmani, kasih makan tubuh. Memang bisa hidup, tapi sementara. Makanan yang kelihatan untuk memakan yang kelihatan ini tubuh kita 70 tahun. Kalau kuat 70 tahun atau 80 tahun. Tapi kelebihannya penderitaan kesusahan. Kemudian akan mati dikubur. Sementara. Tapi ayat ini berkata. Tetapi manusia hidup juga dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Percayakah saudara? Firman Allah yang kita makan tiap hari. Perintah-perintah Tuhan yang kita makan tiap hari. Itu bisa membuat kita hidup. Bukan cuma roh kita hidup. Yakin gak? Firman Allah itu bisa menghidupi kita setiap hari. Menyembuhkan kita, menyehatkan kita, bahkan memberikan kehidupan yang bagus, yang baik, memenuhi kebutuhan kita sepanjang hidup tubuh ini. Semua tergantung roh, karena kita manusia roh, memiliki jiwa tinggal dalam tubuh. Semua tergantung handle roh dulu. Kasih makan roh dengan firman, maka tubuh akan dipelihara. Percaya enggak? Firman Allah bisa pelihara berkat-berkat kita, bisa kasih jalan keluar kita. Itu firman yang kita taati. Bisa kasih berkat. Yakin? Percaya? Kalau Anda percaya bisa katakan, aku percaya firman Tuhan. Bisa kasih makan hidup kita. Bisa kasih berkat sama kita. Firman. Dan saya harus akui, ya dan amin. Firman ini bisa pelihara kita. Yang kita taati itu bisa kasih solusi buat kita. Bisa mendatangkan berkat yang melebihi batasan pikiran kita. Itu firman, pekerjaan firman yang dahsyat ketika kuasanya dilepaskan. Wow, kita akan mengalami perkara yang luar biasa. Taat sama firman, kasih makan firman, manusia roh kita. Bukan cuma makanan bisa buat kasih kita hidup. Firman bisa memberikan kehidupan yang baik sama kita. Dikasih berkat, dikasih kesembuhan, dikasih kesehatan. Mari kita sama-sama berdoa saudara ya. Kita naikkan pujian, ku buka hati untuk jamahan.